Sobat-sobat semuanya, kabar gembira untuk kita semua bahwa mulai hari ini kita sudah bisa menemukan lokasi ujian kita dan juga tanggal ujiannya. Namun sobat semuanya, di sini ada hal yang sangat penting sekali yang perlu kita ketahui bersama, yaitu setelah kita bisa mencetak kartu peserta ujian dan juga kita sudah mengetahui lokasi dan juga tanggal ujian, ini ada hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Dan ini erat kaitannya kita itu nanti diperbolehkan atau tidak untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021 tahap 1. Kira-kira apa sobat semuanya? Silahkan simak video ini selengkapnya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, setelah kita berhasil mencetak kartu peserta ujian, maka otomatis di sini sudah akan muncul seperti ini. Yang pertama, ini adalah lokasi ujian ya. Nah, ini lokasi ujian kita. Kemudian pada bagian kolom informasi lain, di sini ada tanggal ujian. Nah, tanggal ujian ini menjadi patokan teman-teman untuk kita. Kemudian juga untuk jam ujiannya, jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kita ruangannya itu ruangan berapa. Nah, di sini kita fokus pada tanggal ini teman-teman. Ini ada hal yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui tanggal ini ya. Oke, coba perhatikan teman-teman. Di sini kita misalkan untuk jadwal ujian P3K Guru tahap 1, ini kawan kita. Ini adalah nanti jadwalnya pada tanggal 13 September tahun 2021. Kalau misalkan saat ini sudah tanggal 12, artinya ini kurang 1 hari teman-teman. Artinya ini besok pagi ini kita harus sudah datang ke tempat uji kompetensi ya. Yang mana di sini kebetulan masuk pada sesi jam 13.00 sampai 16.50. Oke, sobat semuanya, yang perlu kita harus segera lakukan setelah kita mengetahui tanggal ujian ini adalah kita harus segera rapid test antigen ya atau tes swab PCR. Yang mana itu adalah merupakan kewajiban bagi sobat-sobat yang mendaftar untuk ikut ujian P3K Guru tahun ini teman-teman. Hal tersebut sesuai yang disampaikan dalam pengumuman nomor 5001 garis miring B garis miring GT titik 01 titik 00 tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 1 untuk guru ASN P3K. Nah, di sini pada bagian poin ini, nah ini teman-teman, kita pada poin keempat ya. Pada poin keempat, pelaksanaan seleksi P3K Guru wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya yang pertama, melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen atau swab test PCR ya, kalau di surat edaran BKN dulu itu, dengan hasil non-reaktif atau negatif yang dilakukan sebelum mengikuti seleksi kompetensi. Nah, jadi teman-teman setelah kita mengetahui jadwal ujian kita itu kapan, maka kita harus segera mengambil tindakan untuk melakukan rapid test ya. Dan hasilnya yang non-reaktif, nanti buktinya itu kita bawa ke tempat uji kompetensi P3K Guru teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan tes swab PCR itu berlakunya 2 hari ya. Kalau rapid test ini 1 hari. Jadi kita pastikan untuk bisa segera melakukannya ya. Dan buktinya nanti kita bawa. Kemudian pelaksanaan rapid test antigen ya, ini difasilitasi oleh Dinas Kesehatan setempat. Jadi teman-teman bisa menghubungi bagian puskesmas ya atau Dinas Kesehatan atau di rumah sakit terdekat. Kemudian kita menggunakan masker ya, selain itu kita physical distancing dan juga mencuci tangan dengan sabun. Kemudian ketentuan untuk di daerah kami teman-teman, mungkin di daerah teman-teman ini juga sama atau mungkin agak sedikit berbeda ya. Yaitu beberapa waktu lalu ini disampaikan kepada teman-teman grup GTT sekecamatan ini ya, sekabupaten malahan. Kepada YTH peserta tes P3K Guru terkait pelaksanaan swab atau rapid antigen itu H-1 tes kompetensi. Jadi kalau misalkan kita jadwal ujian tanggal 13 berarti tanggal 12 itu sudah harus rapid test ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ketentuannya ya. Yang pertama, peserta tes hari Senin. Nah, ini tanggal 13 September, sesi 1 dan sesi 2. Ini swab atau rapid test antigennya dilaksanakan di puskesmas kecamatan di mana GTT bertugas pada hari Minggu
tanggal 12 September pukul 15 sore. Jadi, teman-teman ini nanti, rapid test-nya ini dilakukan sehari sebelum ujian. Seperti contohnya ini kawan kita tadi ya, ini ujiannya tanggal 13 teman-teman, berarti masuk pada, poin yang pertama, ujian tanggal 13 ini rapid test-nya pada hari Minggu, tanggal 12 September ini teman-teman, jam 15. Mungkin kalau di daerah sobat-sobat yang di luar sana itu ada sedikit perbedaan, itu tentunya sesuai dengan kebijakan di daerah, masing-masing ya. Selanjutnya untuk hari-hari yang kedua ya di sini untuk yang bagian kedua. Selanjutnya ketentuan seperti angka 1 ini berlaku untuk hari selanjutnya, seterusnya sampai dengan swab hari Kamis. Ini adalah jam 15 juga. Untuk peserta tes hari Jumat ya. Jadi kalau tesnya hari Jumat, maka rapid testnya ini hari Kamis. Seperti itu teman-teman. Kemudian wajib, nah ini teman-teman, pada saat kita rapid test, ini kita wajib membawa KTP atau KK, ya KTP dan KK, serta kartu tanda peserta uji kompetensi P3K Guru. Nah ini wajib kita bawa ya, yang menunjukkan bahwa kita ini berhak untuk mendapatkan rapid test antigen. Kemudian satu lagi teman-teman yang perlu kita ketahui, yaitu ketika datang ke tempat uji kompetensi P3K Guru, bagi teman-teman yang berdomisili di daerah Pulau Jawa, Bali, dan juga Madura, ini wajib sudah divaksin ya, minimal dosis pertama. Artinya kalau misalkan kita harus membawa hasilnya, itu hasilnya dalam bentuk apa? Hasilnya itulah dalam bentuk yaitu sertifikat vaksin ya, atau kartu vaksin. Bisa juga kita membawa HP kita yang terinstall aplikasi Peduli Lindungi dan itu sudah terdaftar, terregistrasi atas nama kita sebagai pendaftar P3K Guru. Jadi dengan demikian nanti kita cukup scan barcode saja itu sudah tampil ya untuk sertifikat vaksinnya dari HP kita tersebut. Kemudian terkait tentang rapid test dan juga antigen serta vaksinasi kalau misalkan di daerah kami di Kabupaten Ngawi, di sini sudah disampaikan ya teman-teman, yaitu disampaikan kepada seluruh koordinator bidang pendidikan kecamatan masing-masing dan juga kepala SD SMP baik negeri dan juga swasta, yang mana di sini diberikan fasilitas tes antigen dan vaksinasi sebelum melaksanakan ujian. Ketentuannya ini yang pertama melaksanakan vaksinasi dan antigen di puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Kemudian vaksinasi dan antigen ini gratis teman-teman, tidak dipungut biaya. Dan membawa peserta ujian ya, kartu peserta ini dibawa sebagai bukti bahwa kita berhak untuk mendapatkan fasilitas itu. Kemudian kita melaksanakan vaksinasi ini sebelum pelaksanaan tes seleksi guru P3K teman-teman. Yang mana di sini pelaksanaan tesnya tanggal 13 ya. Nah ini. Oke, demikian semuanya terkait tentang hal penting yang harus kita segera lakukan ketika sudah berhasil cetak kartu peserta ujian dan mengetahui tanggal ujian kita.